Shalom semuanya. Ya, senang bisa berjumpa lagi. Oleh sebab COVID-19, seluruh dunia berada di dalam kesulitan. Tetapi senang bisa Tuhan memberikan waktu yang indah kita dapat bersekutu dengan firman Tuhan. Sesi ini kita baca 2 Raja-Raja pasal 7 mulai ayat 10 sampai 20 kita baca. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga, lalu berkata kepada para pegawainya, "Baiklah, aku terangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang, sambil berfikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup. Kemudian kita masuk ke dalam kota." Lalu salah seorang pegawainya menjawab, "Baiklah, kita mengambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh halayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat." Sesudah itu, mereka mengambil 2 kereta kuda. Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, "Pergilah melihatnya." Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan. Dan tambaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjara tempat perkemahan orang Aram. Karena itu, sesuka tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 suka jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang, tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 suka jelai akan berharga sesikal, dan sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu, si perwira menjawab abdi Allah itu, "Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi?" Tetapi Elisa berkata, "Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya." Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Sampai 20 kita baca. Pada saat Tuhan menciptakan manusia, membuat hati di dalam kita. Jadi kita semua mempunyai hati masing-masing. Di sana kita terima firman Tuhan dan hatinya kita akan menjadi seperti Tuhan Allah. Melainkan jika kita mempunyai hati yang arogan, lalu tidak terima hati dan firman dari Tuhan, kita akan menjadi yang bentuk yang sangat berbeda dari Tuhan. Jika kita membaca kitab suci, ada banyak firman Tuhan, dan di antaranya banyak yang Tuhan mengenalkan hatinya melalui Alkitab. Pada saat peperangan Korea terjadi, seorang ibu yang tinggal di Los Angeles, satu ketika dia terima telepon pada malam gelap. Siapa telepon malam ini? Dan dia angkat telepon. "Halo?" Katanya, "Ibu, aku ini John," katanya. Dan ibunya sudah masuk ke tentara di tentara Amerika. Setelah terjadi peperangan Korea, lalu harus perang di Korea. Memang waktu itu komunikasi dan kabari itu masih belum berkembang. Hanya dikabari bahwa orang-orang
banyak yang sudah mati dalam peperangan. Dan dia pun gak tahu kabar anaknya, jadi khawatir banyak sekali. Satu ketika pada malam, dia terima telepon dari anaknya. "Ibu, aku ini John." "Oh, kamu di mana sekarang?" Katanya, "Saya sudah mendarat di Bandara Los Angeles. Kamu sehat?" "Ya, sehat." "Ya, itu bagus sekali. Kenapa kamu telepon langsung ke sini?" Katanya, "Sekarang saya sudah tiba dengan temanku. Besok pagi saya akan pulang." "Oke, baik." Dan dia mau meminta tolong kepada ibu. "Ada apa?" Katanya, dia sekarang bersama dengan teman ketemu di perang. Sayang sekali dia menginjak di atas ranjau darat. Akhirnya sudah hilang satu kaki, satu tangan. Dan mata satu pun hilang dia. Aduh, dia merasa sakit, susah ya. "Ya ibu," katanya. "Jadi ibu, saya boleh tinggal bersama dia di rumah kita?" Katanya ibu, "Ya, kamu ke perang, orang jadi emosi. Ada seorang tidak ada satu kaki, satu tangan. Bagaimana dia mandi, bagaimana dia kerja. Jika orang seperti itu ada di rumah, sekeluarga merasa terganggu. Jadi, ya itu tidak boleh," katanya. "Ya ibu, ya tidak boleh, masih tidak boleh," katanya ibu. Jadi John berkata, "Ya ibu, oke, datang segera besok pagi ya. Ya ibu, harus sehat selalu ya bu. Selamat tinggal." Dengan itu ya mereka selesai percakapannya. "Ya, anakku pulang. Anakku akhir-akhirnya pulang." Jadi ibu terasa senang sekali. Ya mungkin akan datang teman-temannya, tidak bisa masuk tidur lagi. Untuk anaknya datang, dia masak, dan sudah lama dia siapkan makanan dan menunggu anaknya, lalu membawa bajunya untuk setrika, lalu menyiapkan bunga di kamarnya, dan dia terasa senang berbahagia. Akhir-akhirnya anakku pulang. Anakku ini akhirnya pulang. Jadi ibu ini terasa berbahagia. Besok pagi, dia siap masakan lagi dan sambil menunggu anaknya. Tapi anaknya tidak pulang. Ya mungkin dia ketemu teman-teman agak lambat. Setelah jam 10 lewat, jam 11 lewat, ada apa dia? Lagi di mana dia? Sudah jadi jam 12 siang. Ibunya masih tidak makan, menunggu anaknya biar makan bersama. Sekitar jam 1 ada telepon. Saya angkat dia, "Halo?" Ada seorang laki-laki yang tidak kenal telepon. "Permisi, apakah ini rumahnya John?" "Iya, benar." "Ini siapa?" Katanya, "Ini polisi." "Ya, ada apa, Pak?" "Apakah ibu dari John?" "Ya, benar." "Ya, ibu tenang dulu dan coba dengarkan. Anakmu meloncat diri di hotel dan membunuh diri. Dan coba datang di rumah sakit di sini, kami tunggu di sana." Jadi ibunya terkaget. Sepertinya dia bermimpi. Anak yang baru pulang dari perang tapi dia mati di tanah air. Apa artinya? Kenapa ini terjadi? Lalu dia setir mobil buru-buru datang di rumah sakit. Lalu ketemu polisi. Lalu polisi tidak bilang apa-apa, antara dia ke satu ruangan rumah sakit.
Dan di sana ada seorang terbaring, lalu selimut putih tertutup sampai kepalanya. Lalu polisi datang di dekatnya dan membuka kain terpal atasnya. Memang ini tetap anaknya yang John ingin sekali bertemu kembali. Tapi sayangnya sekali dia sudah tidak ada satu mata, tidak ada satu kaki, tidak punya satu tangan. Lalu ibunya terasa sedih sekali dan peluk anaknya dan bersuruh, "John, kenapa kamu tidak berkata itulah kamu? Kenapa kamu tidak sebutkan itulah kamu sendiri?" Dengan begitu ibunya menangis. Tetapi anaknya yang sudah mati tidak boleh dikembalikan. John itu masuk ke peperangan Korea dan masuk tentang perang bagian timur di Korea. Di dalam perang itu dia melonjak dan menginjak di atas lanjau darat dan terluka dari sana. Beberapa waktu kemudian dia membuka matanya. Di mana di sini? Oh, di sini rumah sakit. Ya, saya menginjak atas ranjau darat. Tapi ya, saya masih selamat. Saya hidup. Aku masih hidup. Lalu dia mau berdiri, tapi baru sadar satu tangan, satu kaki sudah tidak ada lagi. Walaupun dia menangis, tapi tangan dan kaki yang terpotong itu tidak akan dikembalikan. Setelah itu, dia dipindah rumah sakit di Okinawa, lalu naik ke penerbangan ke Amerika. Lalu, pesawat ini sudah mendekat di Bandara Los Angeles. Dia berpikir bahwa pada saat dia meninggalkan tanah air ini dengan kesehatan, tapi sekarang saya sudah pulang seperti orang cacat. Setelah saya pulang dengan kondisi ini, siapakah yang akan terima aku dengan senang hati? Teman-temanku tidak akan terimaku, kiranya dia. Jadi John mulai berpikir bahwa menghitung satu demi yang lain. Teman laki-laki atau perempuan pun tidak akan suka dia. Tetapi pasti ibu akan tetap mengasihi aku. Atau enggak, pasti ibu pun mungkin membenci aku karena menjadi orang cacat. Dengan ini, yang orang cacat mungkin dia sempat membenci aku. Tanah air yang besar Amerika Serikat ini tidak sama sekali ada yang suka saya. Ya, ibu pasti menyukai aku. Oh tidak mungkin. Badanku sudah menjadi tidak baik, menjadi hambatan ini. Jadi dia terus bingung, berpikir ini dan lain. Lalu dia ingin tahu hatinya ibu. Lalu dia telepon ke ibunya. "Ibu, temanku yang ketemu di perang, dia menginjak di lanjau darat, satu tangan, kaki, mata hilang dia. Tetapi suara dari ibu telah sangat-sangat kejam sadarnya. Ya, setelah kamu pulang dari perang, orang jadi emosi. Coba pikir. Ada seorang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki. Bagaimana dia mandi? Bagaimana dia ke kamar kecil? Itu susah hidup dia. Ya, suruh dia pulang ke rumahnya atau kampung halamannya, kamu sendiri datang. Ini kata ibunya. Lalu John berpikir, ya benar sekali. Ya, ibu terasa mengganggu terhadap aku.
ibu akan susah untuk bantuku. Kalau gitu lebih baik saya tidak akan menyerahkan diri kepada ibu. Jika tidak ada yang mengasihi aku di Amerika, kenapa saya bisa hidup? Lalu dia meloncat dari hotel dan membunuh diri. Lalu ibunya memeluk jenazah anak itu, lalu terus menangis dia. John, kenapa kamu tidak berkata itulah dia? Nah, seperti itu di dalam kehidupan kita. Kadang hal-hal yang tidak bahagia terjadi, tapi hampir semua itu yang tidak berbahagia itu tidak menyebabkan masalah tertentu, tetapi ditentu dari hati. Jika kita menghadapi permasalahan kepada yang hikmat, mereka berpikir ulang tentang masalahnya dengan sisi ini dan yang lain, dan satu demi satu dapat diselesaikan. Dengan itu, jika seseorang mengalami kesulitan, ada yang Tuhan, dengan iman kita dapat menyelesaikan dengan indah. Tetapi kepada yang hatinya tinggi dan arogan, kepadanya juga mereka mempunyai hati yang dimensi 1, 2, 3, sampai 4. Kepada orang yang tinggi hatinya, dia selalu memutuskan sesuatu dengan pikiran dimensi yang satu saja. Tetapi taruhkan hati pikiran yang satu dimensi dulu dan berpikir ulang dengan dimensi kedua. Yang pikiran kedua ini menjadi lebih baik dari yang pertama. Lalu dia berpikir ulang ketiga kali, kemungkinan akan dapat pikiran yang lebih baik daripada 1 dan 2. Jika dia berpikir keempat kali, keempat dimensi, dia tidak akan terasa kesulitan, dia akan pasti menyelesaikan semua permasalahan. Tapi hampir semua orang mereka memutuskan sesuatu dengan pikiran yang pertama saja. Hampir semua kesulitan dan permasalahan datang olehnya. Walaupun apa yang kesusahan, hal-hal yang tidak berbahagia datang kepada kita. Seperti John berpikir, aku sudah hilang tangan, kaki, ibu tidak akan membenci aku. Jika kita berpikir kedua kalinya, ya, ibu tetap mengasihi aku. Saya berkata, itu temanku yang hilang kaki tangan. Jika saya sebutkan aku, pasti ibuku akan terima. Ya, memang itu orang cacat tadi, anak lain, jadi mungkin ganggu, tapi kepada anaknya diri tidak terasa gitu kan? Jika berkata dia gitu, ibunya akan, ya John, gak apa-apa, masuk segera. Pasti kamu kecewa, pasti kamu sakit parah. Tetapi aku sudah tua, tidak ada banyak kerja. Aku akan menjadi tanganmu dan kakimu. Aku akan menjadi kakimu sisa kehidupanmu. Mari kita hidup dengan berbahagia. Ya, hai kamu John. Katanya pemerintah sudah kasih pensiunan karena luka dari perang. Ini lebih besar daripada pekerjaanku setiap bulan itu. Dan John, teman-teman di tetangga kami juga ada beberapa yang luka dari perang Korea. Kamu masuk perang untuk kemerdekaan dan pembebasan Korea dan kamu luka di situ. Ini hal yang hebat sekali. Jadi orang-orang dari sini, mereka undang kamu di pertemuan, ingin dengar cerita dari sana. Bagaimana kamu membantu Korea, bagaimana kamu memerdekakan Korea dari komunis, ingin dengar kepadamu.
Jadi hal ini sudah bisa terjadi, ya kan? Tidak perlu John ini bunuh diri, atau pasti ada cara dan cara hidup lebih baik. Walaupun tidak ada kaki, tapi tetap ada kebahagiaan darinya. Ya, lebih baik dia tetap sehat, tidak ada terluka, tapi yang sudah kehilangan tangan kaki itu tidak dapat dikembalikannya. Dan dibantu oleh ibu dan dikasih olehnya. Dan dengan itu, ya, anakku, saya senang karena kamu masih hidup selamat dari perang. Saya bisa hidup untukmu, saya bantu masak, cuci baju, itu pun menjadi bahagia bagiku. Pasti, walaupun situasinya gitu, pasti mendapat berkat kebahagiaan dari sana. Hampir semua yang merasa tidak berbahagia, tidak karena permasalahan, tetapi mereka kira tidak akan datang kebahagiaan datang kepadanya, tetapi tidak mungkin. Setelah malam pasti akan datang pagi, ya kan? Tetapi orang yang arogan dan tinggi hatinya, mereka tidak mau berpikir. Hanya mereka berhenti satu dimensi pikiran saja. Tetapi orang yang hikmat menaruh pikiran yang pertama dan berpikir kedua pasti akan menemukan dari yang baik dari dulu. Dan pikiran ketiga, pikiran keempat pasti mendapat lebih baik. Jika dia berpikir keempat kalinya, pasti akan menerima jawaban yang lebih baik dari dulu. Tapi orang tidak mau berpikir banyak. Memang ini adalah permasalahan tentang kehidupan diri, tetapi banyak sekali orang tidak mau berpikir kedua kalinya. Di dalam kehidupan rohani pun juga begitu. Ya, aku berdosa, berbuat dosa. Jika orang berdosa harus ke neraka katanya. Tetapi Tuhan mengutus anak dia yang tunggal. Katanya apa? Yesus datang di bumi untuk mati untuk dosa kita. Dengan itu apa hasilnya? Kenapa dia mati di sana? Anugerah apa kita terima untuk itu? Jika kita dapat berpikir itu, pasti kita akan menerima sesuatu yang berkat daripadanya. Jika kita bukan doktor teologi, tetapi tetap kita dapat terima. Jika Yesus mati di atas kayu salib, upah dosa kita telah dilunasin. Kita tidak perlu mati ke neraka, mati dan jatuh ke neraka. Apa katanya kitab suci? Tetapi banyak orang, khususnya orang-orang yang ada di dalam tidak kebahagiaan dan sombong hatinya, biasanya begitu. Jadi, tetapi saudara, dulu kami hidup dalam kemiskinan. Waktu saya masih kecil, lapar sekali, jarang dapat makanan karena kemiskinan. Saya lahir tahun 44 dan tahun 45 di Merdeka dari Jepang, dan tahun 50 ada Perang Korea. Dan pada saat saya masih murid SD, 30% darinya tidak punya ayah dan ibu. Dan setiap kota membuat rumah orang anak yatim dan kasih makan berserakan di sana. 30 siswa dari sekolah kami tidak punya orang tuanya. Pada tahun 51, waktu saya berusia 8 tahun, ibuku meninggal dunia. Dan setelah 1 bulan kemudian, kakakku masuk ke tentara. Ayahku harus membantu perang. Jadi kedua anak kakak perempuan dan seorang adikku, kami berempat tinggal di rumah kita. Sekarang saya makan di dapur, saya merasa berbahagia.
dan berpikir ulang pada saat waktu saya masih miskin, apakah saya boleh makan makanan yang baik ini? Apakah saya bisa masak nasi ini? Setelah menjadi pendeta, kadang diundang makan dari saudara, mereka siapkan makanan yang banyak sekali. Wah, apakah saya boleh makan ini? Terus, sungguh-sungguh sekali, ada banyak saudara-saudari yang terbaik dan tinggal di dalam rumah yang cukup baik, naik mobil yang baik, pakai baju yang baik juga, dan makan yang baik. Sampai sekarang saya suka makan. Kehidupan yang belum dibayangkan sekarang tetap hidup. Tuhan memberi berkat yang besar bagi kami. Dan apa yang lebih syukur daripadanya adalah aku telah menerima pengampunan dosa oleh darah Yesus. Dan lebih besar yang bersyukur bagi Tuhan adalah aku menjadi pendeta yang memberitakan kebenaran Yesus. Apa yang saya tidak bisa paham sampai sekarang adalah kenapa orang-orang tidak mau menjadi pendeta? Tidak ada yang baik daripada menjadi pendeta. Setelah saya naik mimbar, memberi khutbah dan melihat saudara-saudari, ya saudara ini dulu dia mau datang gereja, dia tidak mau terima Yesus. Mereka masing-masing setelah berubah, melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan, pelayan misi, mau masuk ke sekolah misionaris, dan itu terharu bagiku. Sekarang ini, ada yang pendeta, asisten kami, pendeta Bak juga, dulu istrinya meninggal dunia. Lalu dia berhenti pelayan misi dan berada di dalam kesedihan. Katanya terus tidur saja beberapa bulan seterusnya. Akhirnya saya ketemunya. Lalu saya rekomendasikan dia kembali ke pelayanan misi. Lalu dia menikah ulang. Lalu dia diutus ke kota Namon. Ya, setiap saat saya terhadap dia, itu pun sudah berbahagia. Lalu dia membeli tanah di kotanya dan membangun gereja. Saya melihat gerejanya dan bangunannya, tanahnya itu kelihatannya indah sekali. Dulu, saya tidak sama sekali mengingini menjadi pendeta. Kenapa? Memang menjadi pendeta adalah hal-hal yang bagus, tapi saya kira aku tidak layak menjadi pendeta. Tahun 62, setelah saya menerima pengampunan dosa, saya terasa syukur sekali. Saya mau mempersembahkan kepada Tuhan Yesus pada saat saya masih berada di gereja Presbyterian. Tidak ada yang dikabari kepada firman Tuhan tentang pengampunan dosa bagiku. Dalam pembacaan kitab saya sadar, tapi belum ada uang karena masih belum ada pekerjaan. Waktu itu selalu saya memuji puji nyanyian, selalu saya menangis, tetapi dengan air mata pun tidak akan dikembalikan. Hanya tubuh saja yang dapat persembahkan pada engkau, akan mempersembahkan tubuhku kepadamu. Ini puji nyanyi yang sering dinyanyikan. Waktu itu, saya berpikir juga, di mana aku ini diperguna? Saya tidak sama sekali. Saya berpikir bahwa aku dapat menjadi pendeta. Menerima pengampunan dosa itu memang syukur sekali, tapi
Nggak tahu apa yang harus melakukan dan apa yang saya mau mempersembahkan bagi Tuhan. Dan lalu saya kiranya setelah selesai perang Korea, banyak laki-laki sudah meninggal dunia. Dan di desa kami juga tidak ada banyak laki-laki. Jadi saya mengelilingi kota kami, ada hujan, ada kebocoran, tetapi tidak ada daya dikembalikan karena hanya ibu-ibu sama anak-anak saja di dalam rumahnya. Dan pada saat mereka membakar kayu untuk panaskan rumahnya, asap itu tetap masuk ke dalam kamarnya. Ada banyak rumah begitu. Jadi kiranya mungkin saya dapat memperbaiki atapnya sama lantainya. Jadi selama kehidupanku mungkin saya dapat membantu mereka memperbaiki rumahnya. Setelah itu, setelah selesai semuanya, ya kerjanya sudah selesai dan hidup berbahagia, saya berkata, tapi boleh saya minta air minum dan terima kasih dan balik. Mungkin saya kerja seperti begitu untuk Tuhan Yesus pun cukup berbahagia kiraku. Lalu, satu ketika saya pernah mengunjungi rumahnya penatua gereja. Katanya, sekarang kamu buat apa? Sekarang kamu aku tidak melakukan apa-apa. Apakah kamu ingin masuk ke sekolah misionari? Ini belum pernah dengar, itu apa? Katanya ini dipimpin oleh misionaris dari Amerika yang mereka belajar sambil makan coklat sama kopi. Tetapi ternyata mereka juga lapar sekali. Setelah saya menerima pengampunan dosa dan terus berkata, semua jemaah harus menerima pengampunan dosa. Sekitar sebulan kemudian, Pak Pendeta pun tidak suka saya tersendirian. Lalu saya mau masuk ke kamar yang biasanya anak-anak muda gereja main bersama. Dalamnya ada mereka ceritakan tentangku. Waktu pagi itu orang yang lucu sekali, aku sudah tahu dia. Katanya dia nggak punya dosa. Itu tidak masuk akal karena saya sudah pernah berbuat dosa dengan dia. Sepertinya gitu. Setelah saya berkata, kita harus menerima pengampunan dosa. Oleh sebab itu, aku menjadi tersendirian di gereja kami. Yang berkata juga, apa kamu lebih baik dari pendeta? Pak pendeta berkata, dia orang berdosa. Kamu sendiri orang benar. Apa maksudmu? Seperti itu. Lalu penatua yang tadi berkata, apa kau mau masuk ke STT? Jadi seorang anak muda di dalam gereja kami, dia bagus sekali berbahasa Inggris zaman yang lalu itu. Tapi kita ada orang yang tak mengerti. Lalu dia kunjung kota Daegu, mengunjungi misionari Dig, lalu dia bantu penerjemahan. Lalu mereka tahu bahwa akan memulai STT dan menulis surat ke penatua kami. Ada yang penerimaan siswa baru STT, ada yang rekomendasi. Dengan itu saya masuk ke STT. Jika saya berpikir ulang untuk saatnya, Tuhan memimpin aku untuk kalah semuanya biar saya bisa masuk ke STT. Dan setelah itu apa yang berdoa bagi Tuhan, semuanya digenapkan, diterima oleh Tuhan. Awal saya memulai pelayanan, saya berdoa membangun stasiun, saluran televisi radio, memberitakan khotbah, mengutus misionari. Itu saya berdoa pada tahun 74. Tetapi tahun yang lalu, ya semua khotbahku telah disiarkan di seluruh dunia. Dan hari Natal kemarin juga. Sekarang kami fokus ke ibadah Paskah. Jadi ini semua terjadi oleh Tuhan. Dan kita semua mempunyai banyak pikiran masing-masing. Tetapi malam hari ini, mari kita turunkan semua pikiran kita dan mempersatukan dengan firman Tuhan.
Sungguh dulu aku tidak sama sekali ada pilihan lain ada yang kerja bagiku. Lalu disaran ke sekolah misi STT, langsung saya masuk sana. Setelah selesai latihan dari STT, teman-teman yang lain sudah diminta datang di banyak tempat, tapi aku tidak sama sekali ada. Jadi saya bersendirian masuk ke dalam Akokdong yang desa yang kecil sekali. Tidak sama sekali ada yang kenal di sana. Mungkin saya membawa makanan buat 2-3 hari dan membawa uang sekitar 30.000 rupiah. Setelah saya tiba di sana, bus pergi, saya terasa tersendirian. Selama 9 bulan saya hidup tinggal bersama dengan Yesus, tidak sama sekali ada yang membantuku. Selama 9 bulan itu, saya tinggal di situ. Lalu pindah di kota Jangpali dan 1,5 tahun melayani di sana. Lalu masuk ke tentara. Setelah saya hidup selama sekitar 2 tahun lebih di Apokdong Jangpali, ya, saya sudah yakin aku dapat hidup dengan kepercayaan Tuhan. Pada saya masuk ke militer, tetangga-tetangga sama orang-orang yang tua di kampung halamanku kasih uang. Dan setelah saya datang masuk ke tentara, kadang mereka mengadakan pesta bersama. Untuk itu mereka kumpulkan uang. Tetapi oleh karena tidak ada uang aku punya, jadi saya kasih semua gaji dari tentara kepada mereka karena saya tidak bisa menambah lagi. Selama 3 tahun saya hidup di dalam tentara tanpa uang. Tapi tetap Tuhan membantu. Satu ketika saya sudah menulis 5 surat, tapi masih belum ada perangko. Akhirnya nggak bisa dikirim, simpan-simpan saja. Satu ketika setelah saya makan, saya ketemu seorang pelatih, katanya, "Halo Pak, kau suka rokok? Ambil ini." Dan dia kasih rokok. "Kau suka kan?" "Saya tidak pernah merokok." Ya, saya sudah melihat dia Anda merokok, dan dia kasih rokok dan kabur. Saya terterima dan aneh. Lalu saya membawa itu ke toko kantin dan tanya, apakah ini bisa diganti dengan barang lain? Waktu itu sekitar harga rokok sekitar 30.000 dan satu perangko menjadi 7. Jadi dengan ini saya dapat diganti dengan 5 perangko, lalu dapat kirim pos dan suratnya. Jadi saya syukur bagi Tuhan. Oleh sebab saya tidak punya uang di tentara, saya hidup oleh Yesus di dalam tentara. Setelah saya lulus wajib militer, saya yakin lebih Tuhan tetap sungguh dan mengetahui tentangku. Lebih daripadanya itu juga, pada saat saya datang di Kimcheon, permasalahan rumah, dan kota Daegu, permasalahan kesulitan pada saat mendapat melahirkan anak, tapi Tuhan tetap berkati dan membantu segalanya. Hari yang anak pertama dilahirkan, kakak dari istriku kerja di rumah sakit. Jadi dapat melahirkan anak perempuan di rumah sakitnya. Sungguh sampai sekarang Tuhan menjagaku dengan hebat sekali. Walaupun aku ini adalah orang yang tidak tahu apa-apa, tapi selama saya memberitakan Injil Yesus, dan heran sekali Tuhan tetap kerja di dalamku. Sekarang direkam dokumenter juga begitu. Dan sore ini saudara-saudara membuat album foto. Dan ada yang contohnya saya melihat bagus sekali juga. Dan beberapa waktu sebelumnya Menteri Pemuda dari Kamerun katanya akan memberi bangunan pusat kantor
silakan datang untuk memberi kuliah umum Mind Education kepada semua anak muda di sana. Dan Presiden Kolombia kasih surat dan tolong pimpin anak muda di Kolombia. Dan Pak Presiden sendiri tulis surat ke kami. Terharu sekali. Setelah pandemi ini, pasti kami akan mengelilingi negara-negara untuk memimpin pendidikan kepada anak-anak muda. Dan setelah itu banyak orang akan diselamatkan, bersyukur, orang-orang berdoa, Tuhan dapat senang sekali. Dan kapan saja kesulitan yang kita terima, mengalami, Tuhan tetap kerjanya, kami sudah lama mengalaminya. Tetapi kepada yang masih kurang tahu tentang Tuhan, walaupun begitu, mereka kiranya diri pintar mengetahui Tuhan. Di Ketua Raja-Raja pasal ke-7 ini, selama saya membaca kitab ini, hati Allah, hamba Tuhan berkata apa? Dengarkanlah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Tetapi perwira, siapakah dia? Bagaimana dia berani berkata melawan firman Tuhan? Dengan itu dia mengabaikan Tuhan karena dia adalah orang yang tinggi hatinya. Akhir-akhirnya dia dibunuh kan? Dia mati. Orang-orang sakit pergi ke perkemahan Aram, ada banyak makanan, melapor kepada penunggu gerbang, dilapor ke raja. Nah, raja berkata, oleh karena kemiskinan, kelaparan kita, mereka menyembunyikan diri. Pada saat kami keluar dari kota, mereka akan tangkap kami hidup-hidup. Karena memang raja atau perwira, mereka sudah mempunyai posisi, jadi mereka sudah ada makanan. Tetapi jika mereka kira masyarakat tidak boleh berpikir begitu. Jadi seorang pegawai berkata, ya sang raja, kami hanya mempunyai 5 ekor kuda saja. Yang lain kami sudah makan semua. Coba suruh izinkan 2 ekor kuda sama keretanya pergi kejarnya. Lalu diperiksa perkemahan Aram telah kabur, barang-barang, makanan sudah tertinggal. Jadi ini sudah hampir dekat terbenam matahari terbit. Dikabari, ayo mari kita semua ke perkemahan Aram. Mereka sudah keluar, kabur, ada banyak yang makanan, barang di situ. Lalu mereka pergi dan mengambil semua makanan, barang, emas, pakaian, penuh dalam keretanya dan balik. Jadi saudara, jika kita walaupun sedikit melepaskan pikiran yang kita mempunyai dan menaruh hati kita di dalam firman Tuhan, dengan itu menyangkal pikiran kita dan membaca Alkitab, di situ ada berkat dan kebahagiaan disiapkan oleh Tuhan. Untuk aku, memang dulu bukan orang apa-apa sampai sekarang juga, tetapi Tuhan kerja melalui aku dan Tuhan memberkati bagiku biar saya dapat memberitakan Injil, orang menerima keselamatan Tuhan dan pengampunan dosa. Perwira itu dikatakan, terdengar, besok kira-kira waktu ini sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Tapi dia sudah penuh makanan. Apa gunanya? Tapi masyarakat yang lapar, ini firman Tuhan yang seperti hidup kepadanya. Raja atau perwira, mungkin mereka berkata, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu terjadi. Raja pun berkata, tentara Aram akan menyembunyikan diri. Tapi orang-orang yang lapar, walaupun itu bohong, penipuan, tapi ingin ke sana. Ingin ke situ, akan mau makan di sana. Tetapi akhir-akhirnya, perwira itu tidak bisa makan itu, hanya melihat saja, lalu diinjak oleh banyak orang dan mati.
Jika orang mempunyai tinggi hatinya, akan terjadi gitu. Kepada orang yang murah hati, walaupun dia berbuat dosa dan kejahatan, tetapi Tuhan telah mengutus anaknya Yesus untukku. Coba saya lihat bagaimana dari Yesus mengampuni dosaku. Jika dia membuka kitab, memeriksa, dapat menemukan cara bagaimana dosaku telah diampuni. Ya kan? Tetapi orang yang tinggi hati hanya membaca 1-2 kalimat saja, tetapi tetap meninggikan hatinya. Satu ketika ada saudara tinggal di kota Dejan. Ia sudah lama ikut gereja kami, tapi ibunya tidak suka datang gereja kami. Satu ketika ia mau mengundang ibunya ke retreat. Berkata, ibu, ya ini bosan sekali ibu hanya tinggal di dalam kamar saja kan? Dan tubuhnya nggak sehat, keluar di mana-mana. Jadi ayo mari kita ke perjalanan ke hutan. Jadi ibunya setuju dan naik ke mobil. Dengan itu mereka membawa tempat pelayanan retreat. Lalu ibunya melihat banyak orang kumpul. Akhirnya sadar ini tempat retreat. Jadi ibunya marah karena kiranya anaknya menipu dia. Dan anak itu berkata, ibu kita sudah di sini. Kenapa tidak kita ketemu pendeta Oksupak? Oke, mari kita ketemunya. Tapi katanya ibu itu dulu pintar sekali. Lalu ketemunya. Saya bertanya, apakah ibu menganggap dirimu orang berdosa? Katanya, iya, aku orang berdosa. Kamu yang bodoh, yang sesat, katanya orang tidak berdosa. Saya senyum dan membuka kitab. Coba ibu baca Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Walaupun begitu masih orang berdosa. Oh iya, aku orang berdosa. Dan saya minta baca ulang. Tetapi matanya sudah samar. Roma 3 ayat 23 memang orang berdosa, tapi 24 katanya telah dibenarkan. Tapi yang heran adalah banyak orang tahu ayat 23, tapi jarang yang tahu 24. Walaupun mereka membaca, mereka tidak sadar tetap berkata aku orang berdosa. Jadi saya berkata lagi kepada ibu masih orang berdosa? Iya, aku orang berdosa. Kenapa ibu tidak percaya firman Tuhan? Kenapa katamu, aku percaya Yesus, percaya firman Tuhan? Percaya apa? Semua ke-66 kitab suci saya percaya semua. Coba baca ulang ibu dengan baik-baik. Apa yang tulis di situ? Lalu dia terkaget setelah bacanya ulang. Apakah ibu masih orang berdosa? Lalu dia tidak bisa memberi jawab. Hari itu dia terima pengampunan dosa. Satu ketika saya bertanya apa kabar ibu kepada menantunya. Karena sudah lanjut usia, dia boleh keluar di rumah, tapi dia sering telepon ke teman-teman yang kenal, dan lewat telepon dia terus memberitakan kita sudah dibenarkan. Ini apa hal yang indah ya kan? Jadi kita tidak boleh meninggikan hati karena dulu kita yang berbuat dosa harus jatuh ke neraka. Kenapa kita berani berkata keras? Kita harus merendahkan hati dan membaca kitab suci. Pasti akan menemukan kebenaran. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sesuai ayat 23, kita orang berdosa. Tapi ayat 24 katanya kita orang benar. 23, 24 telah kebersamaan, tetapi hanya orang fokus ke 23, tetapi mereka kiranya aku sudah jagonya mengetahui kitab suci. Di dalam kitab suci, kata kita sudah dibenarkan, disucikan, itu sudah ada banyak sekali dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi iblis menutupi mata kita biar kita bisa menemukan, biar kita masih sadar bahwa kita masih orang berdosa. Ada banyak yang begitu. Tapi kita memperhatikan dan membaca Alkitab, ada hal-hal yang banyak yang heran.
Tuhan sungguh berkata, aku telah membenarkan engkau. Jika kita membaca, teliti kitab suci, Tuhan berkata, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal. Ini firman Tuhan. Siapakah perwira ajudan raja? Dia tahu apa? Bagaimana mungkin dia dapat berkata, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu terjadi? Ya kan? Tuhanlah yang berkata, aku tidak mengingat dosa dan kesalahanmu. Jika kita berkata dosamu telah diampuni, kita sudah diampuni. Jika Tuhan membenarkan kita, kita sudah dibenarkan. Jika Tuhan melalui kitab suci berkata, aku telah mengutus kamu, kita tetap dikuduskan. Kepada yang tinggi hatinya, mereka enggak tahu tentang kitab suci, tetapi mereka membenarkan diri walaupun tidak tahu apa-apa. Sayang sekali terhadap mereka. Semakin banyak kita mengetahui tentang kitab, semakin banyak kita merendahkan hati. Orang berdosa ini bagaimana menerima pengampunan dan menjadi orang benar di depan Tuhan. Oleh darah Yesus kita sudah dibenarkan. Kita yakin ini, oleh darah Yesus kita telah ditebuskan. Ada puji nyanyian begitu. Ya, semua orang sudah pernah memuji nyanyian ini. Walaupun begitu, dalam hatinya mereka tetap mengaku orang berdosa. Jika Tuhan membenarkan kita, kita tetap dibenarkan. Jika Tuhan mengutuskan kita, menghapuskan dosa kita, tetap kita ditebuskan dan dihapuskan dosa kita. Dan jika Tuhan tidak akan mengingat dosa dan kesalahanmu, tetap Tuhan tidak akan mengingat dosa dan kesalahan kita. Tapi sayang sekali banyak orang masih berpikir mereka lah yang pintar dan baik, walaupun mereka tidak tahu tentang kitab suci mendalam. Tetapi jika kita memperhatikan, membaca kitab, kita tidak boleh berkata kita orang berdosa. Siapakah yang membuka kepada pilihan Allah? Tuhanlah yang membenarkan mereka. Ya, Tuhan yang membenarkan kita. Jika Tuhan membenarkan kita, tetap kita dibenarkan. Jika Tuhan berkata membenarkan kita, siapakah yang dapat melawan firman-Nya? Siapakah yang dapat menggugat orang-orang pilihan Allah? Ya kan? Aku percaya firman Tuhan. Aku telah dibenarkan menjadi orang benar, tidak hanya perkataan saja, tetapi Tuhan membuat aku orang benar. Semakin banyak saya membaca kitab, sudah ternyata benar sekali. Dan ada banyak cerita yang sampaikan lagi. Perwira yang menjadi ajudan kepada raja. Dia tidak bisa terima Injil yang berharga ini. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Betapa indahnya kabar ini, ya kan? Tapi berita kabar yang lebih indah daripada ini adalah Tuhan telah membenarkan kita. Kenapa orang tidak mau terima, tidak bisa terima ini? Tidak sama sekali ada yang lebih baik daripada ini. Pada tahun 62, saya terima firman Tuhan yang membenarkanku. Setelah itu, di mana saja saya pergi, saya dapat melihat bagaimana Tuhan membantuku. Jangan menganggap diri aku sudah tahu tentang kitab, dan merendahkan hatimu dan membaca dan belajar. Jika enggak tahu, tolong bertanya. Di mana Tuhan berkata aku membenarkan, di mana Tuhan berkata Tuhan mengutuskan. Tetapi seperti Roma 23, kita orang berdosa. Tapi ayat 24, kita sudah dibenarkan. Sudah ada banyak sekali firman yang tertulis bahwa kita sudah dibenarkan. Banyak orang masih kurang tahu tentang kitab suci, tetapi hanya mempercaya pikirannya dan meninggikan hati. Akhirnya mereka berkata orang berdosa.
Kitab suci berkata, aku akan menghapus dosamu dan tidak lagi mengingat dosamu. Tuhan menghapus dan tidak lagi mengingat. Ini firman Tuhan. Aku percaya firman ini. Jadi saya yakin dosaku telah diampuni. Inilah Injil yang saya beritakan. Dulu kita semua orang berdosa, tapi setelah kematian Yesus di atas kayu salib, kita sudah dibenarkan oleh darahnya satu kali untuk selamanya. Dan setelah kita sungguh percaya, kita menjadi orang berbahagia. Semoga Anda sekalian menyangkal pikiranmu dan percaya apa yang firman Tuhan sesungguhnya. Mulai saat itu, semua berkat Tuhan akan datang kepadamu. Kita berdoa. Tuhan Bapa yang kudus, terima kasih banyak perwira yang ajudan dari Tuhan. Memang dia sudah belajar banyak sekali, tetapi tidak tahu tentang Tuhan. Walaupun begitu, dia menganggap diri yang benar. Lalu dia menolak firman Tuhan dan dibinasakan. Tuhan telah memberi kerendahan hati bagi kami, biar kami terima berkat-Mu, biar kami ikut pikiran-Mu, firman-Mu, dan biar kami tidak akan menjadi arogan dengan pikiran diri sendiri. Tuhan telah mengampuni dosa kami di atas kayu salib. Kami mengucap syukur padamu, lalu telah membenarkan kami. Kami mengembalikan semua kemuliaan bagimu Tuhan. Dengan retreat ini, tolong biar kami menerima firman-Mu dan diberkati, lalu kami terima, biar mereka semua terima pengampunan dosa dan dibenarkan, dikuduskan, dan mereka dapat memandang Tuhan dengan hati yang telah disucikan, dan biar mereka diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.